Lutut doang, robek dari sini sampai sini. Ya kan cowok. Terus mau apa? Mau disayang-sayangin? Mau? Aku juga mau. Aku juga mau. Aku mau disayangin. Nggak pernah dikasih. Sekarang aku dandan kayak gini. Ini Ojan. Kenapa? Apa? Ojan. Tatap mata Ojan. Nah inilah ya, ini kalau latihan boxing kurang gitu, mata biru-biru ya kepukul kayak Iya, begini. ini kepukul. Kepukul kan? Iya, ini kepukul. Aku nggak dandanan. Nggak dandanan kan? Ini cuma kayak gini doang. Tapi keren loh Kepukul. kamu kayak begini, gila. Papa jadi ngebayangin waktu papa kayak begitu ternyata keren. Ini versi papa kalau pakai rambut. Kalau ada rambut. Iya makanya. kalau Dulu ada- papa juga ada rambutnya kan, tapi kan M gitu Tapi kan. M, Magneto ya kan kayak gini. Bukan McDonald. Oh, oke. Ya, ini kalau rambutnya yang normal. Iya, Kayak kamu, wih, yang make upin siapa ini? Nada. Nada yang make upin. Nada. Oh, Iya. kamu nggak tahu ya bahwa make up seperti ini tuh lebih gampang dibandingkan ngapusnya. Kenapa? Lebih gampang make upnya dibandingin ngapusnya. Ngapusnya tuh kadang-kadang dia bisa stay 3 hari lah. Setelah ini aku ada video yang lain ya kan. Ini harus beneran harus dihapus sekarang. Tapi Tuh, banyak Papa. orang bilang, oh dandannya dulu begitu, wah, jelek. Cuma kalau nggak gara-gara gini orang tidak ada yang tahu Deddy Tapi- Corbuzier. Iya, karena ini papa diingetin. Karena Iya. ini orang-orang benci ketika ngelihat pertama kali apa nih orang dari Cina sipit digituin gitu kan. Tapi muncul iya. terus Emangnya lama-lama. itu kenapa ininya Kamu besar nggak banget sipit, ya? kamu nggak sipit, Apa sih? kamu nggak sipit, Kalau senyum? kamu kan pribumi kamu. Enggak, dia kan campuran pribumi dong. Is that why ininya gede banget, jadinya kelihatannya lebih gede? Iya, kalau papa kan papa lebih kuat di Chinese-nya, pribuminya ada dari nenek. Oke. Kamu nggak tahu kan? Tuh, Bobo itu? Loh. What? Kenapa? Tuh. Bobo Iya. itu ibunya saya. Iya. Itu keluarganya dari Tiongkok, Cina datang naik perahu ke Indonesia, Enggak. ditinggal. jadi memang kayak Rohingya ya. Ditinggal. Ayahnya papa, Kungkung berarti manggilnya, Kungkung, iya. itu ibunya kalau nggak salah neneknya itu Banten, pribumi. Oke. Jadi my dad itu campuran Chinese dan pribumi. Nah, pada saat itu pacaran sama my mom. Karena di zaman itu orang masih rasis kan ya, di zaman tahun berapa itu masih rasis, jadi diusir lah my mom. Oke. Diusir, akhirnya mereka kawin lari. Nah itu pada saat mereka kawin lari itu hasilnya papa itu, karena sambil lari kan dia kawin lari itu. Jadinya Kungkung itu 50% pribumi. Kungkung itu ada pribuminya 25%, karena kakeknya papa Chinese, neneknya pribumi, jadi ya 50% lah, almost 50%. Oh my god. Jadi kalau orang nanya papa ada pribumi ya sebenarnya. Tapi itu masih nggak explain kenapa makeupnya Ini kayak kan gini. Karena Cina. makeupnya Ming Kaisar Ming, Fresh Gordon. Makeupnya Panda. Fresh Gordon. Fresh Gordon. Kalau Kayak gini? kalau Panda nggak gitu. Panda nggak ada jenggot. Mana ada Panda jenggotan? Ini Fresh Gordon. Tahu Fresh Gordon? Nggak Fresh tahu. Gordon, Umur coba. berapa sih lo? Fresh Gordon itu karakter ada yang namanya Ming Caesar. Ming Caesar tuh dandanan kayak gini. Jadi dari Fresh Gordon, dari Max Maven, magician tahu dong? Iya, Mentalis iya, Max Maven, Fresh Gordon sama Mickey Mouse. Digabung jadi satu. Kalau apply makeupnya kan. Apply aku makeupnya butuhnya ada. Kalau papa sendiri. Sendiri dulu, make up Sendiri? sendiri. Karena ini banyak orang nggak tahu, papa tuh nggak pernah di make upin artis. Nggak pernah make up artis, nggak pernah pakai make up artis. Ini kalau teman-teman yang di hitam putih tahu papa make up sendiri. Kenapa? Nggak pingin, papa nggak suka muka papa dipegang-pegang orang. Really? Iya. Ngapain orang megang-megang tuh papa nggak suka karena muka. Tapi papa kan belajar teater, papa belajar make up teater. Really? Iya. Papa dari teater koma dulu. Belajar teater. Ini jokes nggak sih? Nggak tahu aku. Gue ini- tuh dari teater koma loh, gue tuh belajar teater. Beneran? Makanya ketika perform dan show dan sebagainya ya teaterikal. Makanya show gue selalu teaterikal karena gue base-nya adalah teater koma. Kok aku baru tahu? Ya kamu kan Enggak. mungkin bukan anak papa. Kak Nadanya tahu loh kak.
Nada tahu. Nada tahu kan? Iya, pasti. Enggak pernah cerita ini. Enggak pernah. Papa pernah perform di Teater Koma, ada berapa show juga. Pernah jadi Yudas Iskariot. Pernah jadi Barabus, pernah macam-macam lah. Teater Koma, jadi basicnya Papa tuh teater. Makanya belajar make up teater. Ingat gak kamu dulu mau di sekolah ada acara atau apa yang mau mukanya bonyok kepukul hancur? Oh iya. Siapa yang make upin? You. Papa kan? Papa. Iya. Hasilnya kayak hancur beneran. Iya. Iya, karena gua belajar make up teater. Kenapa aku nggak pernah tahu? Ya karena lu anak durhaka, Cok. Mungkin aku yang diadopsi, bukan Nada ya? Iya mungkin. Mungkin ada yang benar. Mungkin. Wait, really? Kan Iya. aku cuma tahunya Papa itu ke psikolog untuk kuliah. Papa nggak ke psikolog. Kalau Papa ke psikolog, Papa sakit tuh. Papa belajar psikolog. Papa belajar psikologi. Untuk kuliah. Di kuliah. Di kuliah. Ya. Terus cuma itu yang aku tahu. Wow. Tuh, ini no, that's not my fault. Kan Papa nggak pernah bilangin ke aku. Ini es tehnya enak ya, manis-manis gitu. Papa nggak pernah bilang ke aku. Nggak pernah bilang kamu Nggak gimana. pernah. Kamu nggak pernah perhatikan kalau Papa ngomong. Kemarin jam 6.30 lewat 2 menit Papa ngomong apa? Nah ya itu. Nggak pernah perhatikan. Oh, oke tunggu. Nada juga ada di situ. Nada. Enggak, orang nggak ada. Orang Papa belum pulang itu. Jadi aduh, gimana Ya, caranya aku tinggal tahu? bilang Papa belum pulang. Papa belum pulang. Nah ya. Papa Tapi belum kamu pulang. bahkan nggak tahu Papa udah pulang atau belum. Gimana caranya aku tahu 6.32. Nah, ya kan? Ya kan? Emangnya Nada tahu? Oh, Papa dia kan di sini kan. Kayaknya anak yang favorit udah tahu ya siapa. Anak yang favorit udah tahu. Udah tahu siapa ini. Aku ngerti. Nggak apa-apa, aku ngerti. Nggak apa-apa. Tapi kan Papa udah bilang kalau Nada itu yang favorit. Aku yang Papa percaya ya kan. Papa nggak bilang favorit. Yang paling sayang. Papa nggak bilang paling sayang. Iya. Kalau Papa ditanya orang, sayang mana lebih taruh rasa sayang mana ke Nada atau ke Aska? Papa bilang kalau sayang harus ditaruhnya ke Nada. Karena kalau ke Aska tidak harus ditaruh rasa sayang, tapi harus ditaruh rasa trust, rasa percaya. Kan gitu, itu beda. Cowok itu nggak perlu disayang, bros. Anak cowok itu nggak perlu disayang, anak cowok itu perlu dipercaya. Gitu. Jadi dia mau melakukan apapun kita harus percaya, kasih kesempatan gitu. Kan Papa nyontoin, kau dua-duanya jatuh kaki berdarah, mau kau? Papa, aduh kenapa? Ya, terus Nah, kan nggak mau kan? Kalau Nada berdarah kan kalau disamperin nama kita gitu kan, kenapa kamu gitu kan? Dia happy kan? Kalau ini kan, berdarah, kenapa? Nah, dia yang bete nanti. Makanya dia kayak kemarin main toya goblok. Main toya sini jebrak pecah di sini. Pecah gua lem pakai selotip. Ini ya. Iya. Gua lem pakai selotip. Gua lihat udaranya ngocor mulu. Udah lu ke rumah sakit dah gua bilang. Akhirnya terus dijahit apa enggak jadi ya? Enggak dijahit. Tapi di Cuma lem di ya. lem aja. Di lem Iya. akhirnya. Di Iya. lem. Tapi kan ya Papa juga nggak peduli kan, maksudnya ya udah mau gimana lagi. Ya anak cowok mah nggak apa-apa lah. Papa nge-gym jatuh aja berapa kali aja kamu nggak nolong. Aku nolong. Tuh, aku Enggak, nolong. enggak. Aska Nada yang nolong. Enggak. Tuh. Enggak. Waktu Papa jatuh di gym, ya. Papa kan itu pas aja kan pingsan ya kan. Yang pertama jatuh di sini. Iya, itu aku tolong. Ya itu kan cuma ada kamu. Tapi kalau misalnya ada kamu ada Nada, ayo. Oke, enggak. Waktu nge-gym ada kamu ada Nada di rumah. Yang Papa Oke. waktu bench press, Papa berdiri terus Papa mau jatuh. Yang pertama kali lari ke siapa? Ke Papa siapa? Aku ke situ Pala. juga. Ah. Aku mau tanya. Oke. Kalau Papa jatuh di gym, ya, maunya ya, Papa jatuh pingsan, ininya kena, ya. Maunya ada siapa? Nada atau aku? Ya kamu harusnya. Tuh, Tapi nggak ada. Emang. yang bisa selamatin Papa siapa? Kamu harusnya karena kamu Exactly. lebih gede bisa ngangkat badan Papa. Iya. Kamu nggak ada. Itu bukan, that's not my fault. Itu bukan salahnya aku. Lo orang gede nggak ada kok, bukan salahnya dia. Kan Papa lagi nge-gym di kantor. Aku lagi di Orang mana? nge-gym di rumah. Iya kan aku lebih far away daripada Nada. Nada lebih dekat. Banyak alasan. Orang kemarin nge-gym, kita nge-gym berdua. Iya. Ya kan? Aska di dalam rumah kan? Iya. Makan kan? Iya. Ah. Selalu gitu. Aku lagi makan. Terus Aku kalau lagi tiba-tiba makan. jatuh gimana? Nada pernah bilang, "Kak, Papa jatuh."
Kenapa? Lutut doang kan ya udah. Oke, itu sama aja. Kan cowok. Kan cowok. Mana kamera ke gue mana ini? Lutut doang, robek dari sini sampai sini. Ya kan cowok. Terus mau apa? Mau disayang-sayangin? Mau? Aku juga mau. Aku juga mau. Ternyata dia juga mau. Nggak pernah dikasih. Dia mau juga. Wah, aku juga mau disayangin. Oh, ternyata dia juga mau. Nggak. Aku mau disayangin. Nggak pernah dikasih. Sekarang aku dandan kayak gini. Ternyata dia juga mau. Kan gua nggak tahu dia juga mau ya. Waktu itu jatuh, gua di gym jatuh. Gua tuh punya sinkop. Jadi kalau ngangkat keberatan dan sebagainya tuh darahnya berhenti. Itu udah pasti. Dokter udah memperingatkan berkali-kali. Akhirnya gua ganti dokter. Ya, pernah tuh main tuh jatuh di sini robek ya. Robek lah di sini, robek. Itu bingung banget tuh begitu jatuh, bah kepalanya kena, jatuh begitu bangun ditepok-tepokin. Ada Kak Sabrina ya? Ada Kak Sabrina, ya ada Kak Sabrina dan ada yang nolongin Kak Sabrina mana ada. Aska cuma lewat. Kenapa? Iya, bener. Itu Sabrinanya udah bangunin gua, Nada udah bangunin gua. Kenapa? Oh di kantor ya? Like, di kantor papa ya? Di gym rumah. Terus udah gitu gua bingung, gua bangun, begitu gua bangun, gua megang, kok gua pingsan jatuh, kenapa kaki gue yang sakit gitu. Begitu ngeliat robek di sini. Kena besi. Oke. Ada pertanyaan lain nggak? Enggak, tapi kan itu karena aku ya, you taught me untuk kalau cowok kan nggak apa-apa, harus kuat, harus nggak apa-apa. Ini orang tua, ya kan? Cok. Papa tua? Tua lah. Oh iya, Sampai sekarang 48. 48. Iya, umur 48. Kemarin 48. Kemarin udah birthday 48. Iya, kalau di Cina 49. Jadi aku 19 sekarang. Kalau hitungan Cina 19, kalau hitungan Papa Chinese 49. Oke, jadinya waktu di pos ini sekarang, kemarin itu birthday-nya Papa, ya kan? Iya, kemarin saya ulang tahun. Kemarin kayaknya enggak ya. Syutingnya waktu di pos kemarin udah birthday, jadinya happy birthday. Tapi nggak boleh kalau belum ulang tahun disebutin. Nggak boleh. Aku bilang happy birthday untuk yang tahun dulu. Oke. Karena pamali kan ya. Kalau belum ulang tahun, iya nggak boleh. Kenapa? Cepat mati katanya. Iya, pamali kan. Mendahulukan. Jadi umurnya dipendekin. Oke, nggak usah happy birthday jadinya. Iya. Never mind, nggak happy birthday. Nggak happy. Belum ulang tahun kok. Nih, misalnya kamu belum ulang tahun nih. Kau bilang happy birthday. Nah, udah pendek umurnya kan, jadi kurang berapa hari tuh? Semua thing yang aku bilang itu salah ya. Everything I say udah salah. Aku nggak tahu bilang apa. Ini ngomongannya kayak aku boleh bilang happy birthday. Ini ngomongnya kayak begini doang. Soalnya gue dengar sama bintang tamu lain ngomonginnya seks, minuman, keras. Iya kan aku nggak mau bilang seks ke Papa. Emangnya boleh? Oke, waktu boleh. Papa usia aku, emangnya bandel-bandelnya kayak gimana? Bandel-bandelnya? Bandel-bandelnya? Iya. Rampok. Oke. Begal. Oke. Tawuran, lawan-lawan orang. Begal gitu. Nggak ada begal tete, nggak ada. Zaman dulu nggak ada. Tahu nggak kamu begal tete apa? Begal tete? Nggak tahu kan? Aku cuma tahu tete. Gue juga tahu kalau tete. Zaman sekarang itu ada begal tete. Itu apa? Jadi orang lagi naik motor, ada cewek naik motor, tetenya di rumah step gitu. Hah? Iya, ada orang pakai motor cuma gitu doang. Cuman buat ngeremes doang terus jalan lagi. Itu namanya begal tete. Itu pelecehan seksual. Zaman sekarang lagi ada ya, banyak ya begitu ya. Itu banyak kayak begitu, iya. Papa lakukan itu? Enggak, Papa kan gini sendiri. Oh. Jadi Papa kalau naik motor udah besar sendiri ya kan, jadi nggak apa-apa. Nah itu namanya nyapu. Nyapu. Tapi masih belum answer. Bandelnya kayak gimana? Bandelnya kayak gimana dulu ya? Ya dulu mainannya cuman kalau pacar-pacaran nama iyalah. Neng, ayo Neng, ayo main pacar-pacaran, daripada pacar beneran pikiran pusing tidak karuan, kumpul kebo, cuman kebo-keboan. Habis sudah pacar-pacaran, habis sudah kawin-kawinan, punya anak, namanya anak-anakan. Ini lagu-laguan, judulnya pun judul-judulan, maaf ya Neng, ini kan bohong-bohongan. Cuma itu yang aku tahu. Cuma lagu itu yang aku tahu.
Itu lagu favorit aku itu. Ya, setiap cewek dia punya cewek dia nyanyi begitu putus. Oke, tunggu sebentar. Tunggu, enggak. Goblok Papa yang emang. ngajarin. Papa yang ngajarin itu. Kan papa yang kasih Ya lagunya. kan kalau usianya terus masih segini kan nggak perlu terlalu serius pacaran. Makanya gue ajarin. jadinya waktu papa usian aku juga enggak serius-serius ya. Enggak lah, kalau masih usia kamu kan ya papa masih berpetualang. Bar to bar. Oh. Jadinya waktu serius usia berapa kalau untuk Waktu serius? serius umur 27 lah. Nikah kan 30. Oke. Ini tanyaan, this is like actually untuk aku ya, tanyaan untuk aku. Kalau aku mau nikah, usianya 30 jadinya. Harus 30. Ya nggak harus sih. Yang paling bagus? Kalau menurut papa paling bagus kalau cowok menikah pada saat usia 30 atau sudah mapan. Sudah apa? Papan, tulis. Oke. Mapan. Mapan itu apa? Bisa makan sendiri. Oke. Kayak Mapan. punya uang untuk sendiri. Mapan itu artinya tidak tergantung pada orang lain. Oke. Nah, jadi kalau kamu punya istri bisa membiayai istri, punya anak bisa biayain anak, punya kerjaan, punya kayak gitulah. Intinya udah punya duit untuk hidup dengan keluarga tuh udah punya duit, baru kawin. Terus setelah kawin Punya anak-anakan. Aku juga tahu, waktu aku lahir, papa maunya cewek. Betul. Iya, Papa maunya cewek. papa maunya cewek. Betul. Terus lihat aku kayak damn it, kayak gitu. Enggak ada demit. Bahkan bapak nggak mau lihat. Oke. Beneran ya. Kalau aku ada demit anak kan yang masih lihat ya. anak yang nggak mau, anak yang nggak dimauin. Ini. Sama Aku papa beneran. juga anak yang nggak dimauin sama orang tua papa. Oh iya. Iya, karena papa lahir tuh bedanya sama paling my akhir, kan? sister yang udah meninggal. Christine kan udah meninggal 12 tahun. Papa yang paling kecil kan? Sama my brother umurnya udah 62 tahun. Jadi memang nggak direncanakan untuk punya anak ke papa. Sama Dan kayak sempat aku mau ya? digugurkan dulu. Really? Papa tuh sempat mau digugurkan. Aku sempat kayak gitu juga enggak? Ya, Oke. enggak, kalau kamu enggak, bercanda. Kalau kamu mah enggak. Kalau kamu punya anak ya udah. Terus memang papa berharapnya pada saat itu punya anak cewek karena punya anak cewek itu lebih ngurus. Oke. Gitu. Kalau punya anak cowok kan bisa gemuk ya. Kalau anak cewek kan bisa ngurus. Masuk. Aku ngerti. Masuk. Oke. Masuk. Kayaknya itu kenapa sekarang ada nada. Kenapa? Karena Kenapa? pengen Kalau sekarang ada nada bukan karena punya anak cewek lah. Karena kasihan. Oh, Loh, kalau nggak kasihan kalau tidak ada rasa kasihan tidak ada rasa sayang, bener nggak? Kalau tidak ada rasa kasihan tidak ada rasa membantu. tuh nada lagi nangis tuh. Nada mau nangis itu. Apa? Nada mau nangis itu, Pak. Ya bukan urusan, kan punya bapak. Aku kira yang disayang-sayangin kan Bapaknya ada. kan udah bisa komunikasi sama dia. Bapaknya kan sekarang udah bisa ngobrol sama dia. Dengan itu enggak nada. Papa udah nggak mau. Papa udah nggak mau sama nada. Udah. Masih butuh lah kadang-kadang buat mijit kaki. Dia mijit enak karena jempolnya bengkok, tau gak lu? Itu kenapa sekarang yang pijitin nada bukan aku ya? Kapan lu mijitin gua? Pernah. Tunggu sebentar. Waktu aku masih kecil Umur kan 8 pijitin. tahun, bukan mijit, nginjekin punggung. Iya, itu kan Iya. masih kan? Iya, itu bukan mijit. Sekarang kalau mau- ini mijit. Sekarang mau nggak aku? Vidi Aldiano pernah dipijitin nada. Vidi bilang nggak pernah gua ngerasain orang mijit seenak ini di punggung ya. Nada ajarin aku ya. Aku juga mau disayangin sama papa. Oh, boleh. Enggak. Boleh kok. Oke, enggak. Nada aja deh. 2 jam loh Kak sama papa. Tapi bener sih, itu bedanya anak cowok dan anak cewek ya. Anak cewek kan harusnya helping ayahnya. Nggak gini, bedanya anak cowok sama anak cewek itu gini. Kalau anak cowok, kalau buat papa, kalau my experience, anak cowok itu kan lebih berpikirnya logik. Oke. Jadi including to my dad pada saat itu, including to my mom pada saat itu. Jadi kalau ke my dad kan pass away udah ya. Tapi kayak ke my mom gitu, papa berpikirnya ada begini. Pokoknya semua kebutuhan dia gue penuhin. Oke. Oke, ini konteksnya material ya, duit ya. Karena kan Bobo udah umur 89 ya. 87 ya.
88 dia karena bingung umurnya. Cina punya umur aneh-aneh. Jadi dia sakit, rumah sakit dia, kebutuhan makanan dia, kebutuhan pembantu, susternya dia, semua kebutuhan dia pokoknya berapapun papa selesaikan. Okay. Gitu. Nah, Christine, my sister, anak cewek, pada saat itu dia tidak melakukan hal tersebut ke Bobo. Yang dia lakukan adalah dia datang setiap hari ke Bobo, ajak ngobrol, bawa buah, bawa apa. Jadi the way of attention, cara memperhatikannya tuh beda. Kalau kita cowok memperhatikannya yang penting papa tahu bahwa dia hidupnya Enak. nyaman. Gitu. Tapi kalau papa harus dari Bintaro ke Kelapa Gading tiap hari untuk nemuin Bobo, ya nggak kerja. Iya. Tapi kalau Christine bisa karena dia anak cewek gitu. Dia lebih attach-nya tuh lebih di conversations, nah itu bedanya anak cowok dan anak cewek tuh sebenarnya itu. Kalau gitu. Kalau untuk dari kayak ayah raising anak cowok dan anak cewek juga beda jadinya kan. Kalau raising anak cowok sama anak cewek beda pasti. Kalau anak cowok pasti lebih diberikan kebebasan. Oke. Kalau anak cewek pasti kita jaga. Gitu. Banyak larangan-larangannya. Karena biar bagaimanapun at the society yang dikorbankan dan yang menjadi korban pasti anak perempuan. Yang jadi korban pasti anak perempuan gitu. Yang dilecehkan anak perempuan. Jadi pasti kita lebih jagain anak perempuan gitu. Tapi kan Nada kan nggak dari kecil sama papa. Jadi aturan-aturannya pasti akan berubah begitu dekat sama papa. Aturannya berubah. Pakaian harus papa rubah. Pakaian nggak boleh kebuka. Iya. Kan kayak begitu. Nah, kamu yang marah-marah kalau Nada pakaiannya kebuka. Dia yang paling marah-marah. Iya. Karena aturannya kan juga I follow it juga. Nah, oke, kenapa coba? Papa tanya, kenapa ini pertanyaan penting. Kenapa Nada pada saat nge-gym, gua tuh udah beliin dia baju gym yang paling sopan. Tapi baju gym yang paling sopan, sesopan-sopannya baju gym tuh punggung kelihatan lah kadang-kadang ya, you know ya. Atau seginilah kelihatan. Ini baju bukan bra sport loh, ini baju gym ya. Oke. Dia marah-marah loh. Oke. Tapi kalau punya cewek pengennya seksi. Wow. That's different. Itu beda. Apa bedanya? Ayo apa? Firstly kan the care-nya itu beda. Kalau care dengan kayak pacar is different with care dengan kayak sibling. Tapi kan dia bukan adik kandung kamu. Iya, tapi kan you're already treating Nada seperti anak kandung. Jadi aku harusnya juga treat seperti. Nah, ini namanya rasa tanggung jawab. Nah, itu yang harus diajarkan ke anak. Dia sebagai anak cowok punya rasa tanggung jawab. Nah, itu bagus. Yeah, but there's a difference. Kayak kalau nge-gym terus pakai itu kan gym itu a lot of people liatin nanti. Ya kan? Nanti akan ada orang-orang cowok-cowok yang liatin. Terus nggak boleh itu. Tuh, nggak boleh. Nggak boleh. Kan? No, it makes jadi sense, setiap ya kan? kali kalau Nada nge-gym ada Aska, pakai jaket. Tapi it makes sense. Oke, tunggu. Jadinya kalau nggak ada Aska nggak pakai. Oh, jadinya kalau nggak ada Aska nggak pakai jaket ya? Kayak gitu ya? Oh, kayak gitu ya? Makanya Jimmy di rumah. Oh, aku ngerti sekarang. Aku Makanya ngerti nge-gym di rumah sekarang. Kalau nge-gym di rumah kan agak bebas sama dia, boleh pakai baju gym. Jadi kalau nggak ada Aska jalan-jalan itu pakai apa, Nada? Aku nggak pernah jalan-jalan. Pakai apa itu? Bajunya sopan, udah nggak boleh, sama papa nggak boleh. Iya benar sih, nggak jalan-jalan. Nggak boleh. Sekarang Nada selalu sama papa. Iya, Iya kan? temenin dia. Iya temenin, aku enggak. Dia hilang-hilang mulu. Enggak, aku hilang. Kenapa? Clubbing lah. Enggak. Papa juga clubbing dulu. Papa juga kan? Enggak. Ya dulu zamannya dulu papa paling clubbing tuh apa? Zaman dulu hard rock ya, kayak gitu-gitu ya. Enggak, gue jarang ke kota. Kalau ke kota gue nggak pernah clubbing. Ya. Pijit plus tuh plus buah-buahan. Oh iya. Dikasih buah. Yang Di- gede buahnya. Buah ya. Semangka. Kasih makanan. Oke. Nah, itu buah. Pernah buah pisang enggak? Enggak, papa nggak suka pisang. Oke. Masa jeruk makan jeruk? Kan buah-buahan, mungkin pisang juga ada di situ. Enggak, Nggak pisang tahu. nggak suka. Papa nggak suka pisang. Aku juga. Aku nggak suka. Iya. Pisang tuh terlalu banyak potasium. Oh ya.
Lebih ke melon saja ya. Melon papa kan nggak bisa makan melon, Cah. Wah gila nih anak. Hah? Gila nih. Satu kantor tahu gua nggak bisa makan melon. Satu kantor tahu gua nggak bisa makan melon. Kenapa? Papa fobia melon. Fobia melon? Takut dengan melon? Satu kantor tahu loh gua fobia melon. Gua nggak. Papa ngeliat melon mau muntah. Dari kapan? Kapan kamu lihat papa makan melon? Kapan papa lihat aku makan melon? Iya, kapan kamu lihat papa makan melon? Enggak pernah. Nah, ya makanya. Terus? Muntah. Takut. Aku juga nggak pernah lihat papa makan pisang. Itu nggak maksudnya papa fobia kan? Enggak dong, kalau pisang mah bisa makan. Tapi kalau melon enggak mau. Tuh. Aku nggak pernah tahu ini. Kenapa? Tunggu sebentar. Papa tuh nggak suka melon, jadi dulu tuh waktu kecil entah gimana lah, papa juga lupa lah. Udah nggak tahu traumanya kenapa, pokoknya dikasih melon terus muntah gitu waktu kecil. Jadi akhirnya sampai sekarang kalau ngeliat melon, kecium bau melon, refleksnya ke mau muntah gitu. Deddy Corbuzier takutnya sama melon. Sama kecoa. Sama Juga. kecoa. Juga. Sama. Kau ya takut kecoa? Alah, Enggak. kita pernah kabur berdua gara-gara kecoa. Enggak, not anymore. Enggak, kecoa enggak, not anymore. Kalau kecoanya udah battle mode, keluar sayap. Papa kan tahu, kalau ada kecoa di ruang aku, kan aku bersihin sendiri. Aku ambil sendiri sekarang. Ambil sendiri, kalau kau nyari baygon, kau semprot dulu. Iya, terus? Terus baru pakai tisu berapa tebel kau ambil. Kok tahu sih? Iya, orang dia juga takut sama kecoa kok. Tuh, tapi yang melon ini, I don't understand. Kok kenapa banyak banget hal-hal yang aku nggak tahu sekarang tentang papa? Kok banyak banget sekarang sih? Makanya di rumah. Ini lucu ya. Ini kalau gue buka topi ya, ada bintang satu lagi. Harusnya aku juga pakai bald cap sih. Ya kan? Ada bintang satu lagi. Tuh. Oh my god. Tuh. Kemarin itu udah birthday-nya papa, jadi kita udah Belum. nanti birthday-nya papa. Kita ada this is a birthday cake. Tapi aku tahu papa kan nggak suka cake. Mentok nasi kuning. Tunggu sebentar. Nggak suka cake. Jadinya ini Orang lagi puasa loh. ini warteg. Oh, warteg. Ini warteg untuk papa. Oh my god. Terus ini mau diapain? No. Ini birthday cake-nya. This is birthday cake-nya. And I'm- Matiin lagi. ini birthday cake-nya. Oke, cuma mau bilang untuk happy birthday. And terus Gue gini-gini masih pesulap nomor 1. Ya kan? Terus mau diapain nih, ditiup nih ceritanya? yeah, we wanna sing happy birthday dulu. And then actually ya, cuman ditiup. You gotta untuk wishes-nya. Wish-nya mah ya kamu jadi orang yang baik gitu, sukses, close the door selamanya ada, Amin. ya kan. Terus apalagi Nada jadi sukses juga, semua tim-tim yang ada di sini makin kaya, Amin. ya kan. Kalau wish buat papa mah, udah umur segini tuh bertahan hidup. Oh. Sehat. Jadi bertahan hidup tuh sehat kan? Bertahan hidup tuh kan sehat. Jangan bilang kayak gitu. Don't say like that. Oh iya dong, kan harus bertahan hidup. Hidup tuh bertahan. Yeah. Infinite game. Ya kan? Oke, mati lampu. Oh nggak usah mati lampu. Tiup. Ya, wishnya ya bahagialah ya pasti ya. Amin. Happy birthday, Pa. Ini apa ini? Warteg. Saya biasa makannya steak. Wow. Biasa makannya steak. Kita kemarin baru makan steak kan. Aku ingat. Iya, tapi kan itu ini budgetnya udah hilang. Jadi cuma bisa dapat ini. Ini gara-gara makan steak kemarin Iya. habis rame-rame, ini budgetnya. Iya. Loh, Budgetnya hilang jadi Cuma cuma nasi bisa sama ini. mie. Iya. Tanco.
Ini favorit nih. Ini terong nih favorit. Wow. Mie favorit. Telur favorit. Ini nggak ada ayam, nggak ada daging. Budgetnya nggak dapat, kita nggak dapat. Ini sambelnya nggak ada. Bapak nggak bisa makan kalau nggak ada sambel. Ya kan udah hampir 49, udah hampir 50 golden age, right? Golden age masih ada. Do you still have ambition? Masih ada nggak sih untuk ambisi hal-hal yang lain? Do you still have some? Karena kayaknya you already have everything sekarang. Ambisi itu nggak boleh pernah mati. Jadi ambisi itu bukan long goals. Ambisi itu adalah daily goals. Okay. Ya kalau ditanya ambisinya apa, sederhana. Ambisinya apa? Besok masih bangun, masih bisa ngopi, masih bisa olahraga, masih bisa ke kantor, masih bisa podcast, masih bisa mikirin bikin acara yang baru. Jadi ambisinya Papa tuh sekarang bukannya panjang. Kalau kamu masih muda, ambisinya ambisi panjang. Harus jadi orang sukses, harus jadi ini. Kalau umur Papa tuh ambisinya adalah daily goals. Jadi kalau big goals sudah nggak ada. Kalau big goals tuh nanti berjalan. Kadang-kadang daily goals kita bisa jadi bisa berkembang jadi big goals. Contoh yang paling sederhana, ambisinya apa? Kita bikin apa ya? Bikin acara apa? Yuk goblok-goblokan yuk, bikin pothub yuk. Sama siapa ya? Sama Vidi yang nggak tahu tuh dari mana kita dapat nama Vidi. Itu ambition goals yang sehari. Tapi ending-endingnya itu jadi very big goals. Big goals gitu. Jadi kalau Papa sekarang ambisinya pokoknya daily ideas. Okay. Daily ideas gitu. Daily ideas. Cuma mau masih bisa workout, masih bisa latihan, masih bisa bangun pagi, masih bisa workout, masih bisa lari, masih bisa berantem sama kamu. Ya. Masih bisa berkarya, masih dibutuhkan oleh banyak orang. Karena kalau hidup sudah tidak dibutuhkan oleh banyak orang, percuma hidup. Masih mau berantem sama Azga ya? Masih kalau MMA ya, jangan boxing. I still remember, aku masih ingat di kantor ini kita berantem sekarang. Papa yang bilang. Mana berantem sama dia? Aku udah bilang. Gue ribut sama dia, beda pendapat. Terus dia emosi sama gue juga emosi sama dia. Ribut, wah ini dua-dua emosi. Dia ngeliat gue udah mukanya marah, gue ngeliat dia juga udah mukanya marah. Terus gue bilang sama dia, gini deh, ini kalau kita ngomong kayak begini, kamu udah umur segini kamu emosi. Karena anak-anak umur segini gak bisa diajak ngomong sama orang tua juga kadang-kadang bisa emosional kan. Papa juga emosi nih. Daripada kita emosi, kita berhenti dulu aja deh. Kita gak usah ngomong, gak usah apa. Lu pasang gear, pasang sarung, kita berantem. Kita pukul-pukulan aja deh gitu. Jadi gua ke bawah sama dia, pukul-pukulan, gua kena telak sekali di sini. Sakit banget. Terus ditendang. Terus gua tendang dia, terus jadi MMA, udah selesai, capek dua-duanya. Udah lepas ini, duduk, diam dua. Udah calm down, terus udah. Ya udah. Yeah. Setelah itu udah nggak emosi. Terus kita selesaikan masalahnya. Ini bukan untuk ditiru ya. Karena tiap orang punya caranya masing-masing untuk kebetulan gua masih fit, masih bisa bela diri dan gua tahu bahwa emosionalnya anak-anak ini harus keluar gitu. Ya udah ayo gitu. Tapi ya kalau gua 10 tahun lagi ya nggak mau. Babak belur dong. Napas sudah mulai susah dong. Ya kan, ngos-ngosan dong. 10 tahun lagi ya nggak mau. Tapi pernah itu kejadian. Dan menyelesaikannya paling sederhana ya cuma berantem doang aja. Karena dia cowok, gua cowok gitu kan. Udah kita berantem aja gitu. Toh gini ya, korek dulu. Kita pakai gear dan kita pakai safeguard. Semuanya, iya. Kita pakai mouthguard juga. Pakai mouthguard, pakai safeguard. Jadi maksudnya bukan pukul-pukulan kayak orang tawuran, enggak. Kita pakai safeguard, jadi pake kayak trains lah ya. Yeah, kayak sparring. Kayak sparring. Tapi kan kepukul ya masih sakit. It's banget sakitnya gitu loh. Tapi beneran it fixed the problem though. Iya, kita udah nggak marah-marah setelah itu. Nah, abis itu udah diam, lupa ketawa ketiwi kita kok abis itu. Udah capek. Karena capek, udah capek.
Jadi emosi itu memang harus dikeluarkan gitu. That's the intinya. thing. Iya, kalau stres kan biasanya for me ya kan, aku cuma lakukan boxing aja. Benar. Lakukan boxing atau workout terus udah enggak stres. Iya, tapi kan terus kan pada saat kamu lagi stres, lagi papa marah sama kamu marah sama papa dan sebagainya. Ini kan ada dua orang yang emosinya sama, dua-duanya lagi tidak setuju dengan pendapatnya. Begitu udah kamu kepukul papa kepukul kamu dan sebagainya, psychologically ya udahlah, Iya. gua udah mukul lu juga kan Iya. kan sebenarnya kan lu pengen mukul gitu Iya. kan, lu pengen mukul udah pukul udah, and you still my dad, dia pasti mikirnya, gua masih mikir ya you still my son. Ya udah, yuk, udah gimana ya udah, makanya udah dah gini deh, let's talk nicely, ini gimana kita nyelesaikan masalahnya begini. Tapi emosinya udah nggak ada, jadi Masih udah bisa jadi pikir. perdebatannya sudah tanpa emosi, Lebih ke logic lebih ke sekarang. logik jadinya begitu. Tapi ini bukan Ada- untuk diikutin ya. Karena ada time kan bukan like neither of us kan benar. Kayak dua-duanya kan bener, kayak apa namanya? Nggak ada satu yang benar, nggak Nggak ada ada satu yang satu yang salah. benar, nggak ada satu yang salah, beda Iya. pendapat, gitu Iya. kan, beda pendapat gitu. Jadinya nada kalau ada masalah pukulin aja ya. Nggak ada masalah apa diemin. Kalau masalah sama aku kok dipukulin doang. Beda kan cowok. Iya. Kalau aman ada apa diemin aja, nggak apa ajak ngomong lewat apa cuekin gitu. Ini tips-tips untuk kalau aku ada anak jadinya. Kan sebenarnya tidak ada proses yang benar cara mengajar anak karena nggak ada manual booknya. But that's the thing kan. Tadi ada psychologist yang bilang papa dan aku is like an amazing father and son dynamic. ada seorang psikolog yang kemarin juga di podcast kan, cewek, dia psikologi keluarga, psikologi anak, dia bilang, Mas Dad, lu tuh adalah contoh, lu please speak up tentang cara lu ngajar anak, karena lu adalah contoh ayah yang ngajarin anaknya dan anaknya berhasil, mau itu anak angkat, mau itu anak kandung dan sebagainya, dan berhasil. Terus gue bilang, kayaknya lu nggak pengen tahu deh cara gue gue bilang karena pasti teorinya tuh pasti beda-beda gitu, beda-beda. Cuman gini, communication is always the key. Jadi komunikasi itu harus, makanya ada rules bahwa rulesnya tidak boleh bohong, itu dulu aja lah Yeah. yang paling penting. Jadi rulesnya adalah dia nggak boleh bohong sama gue nggak boleh bohong sama dia, dan gue nggak pernah mau ngelarang dia, tapi ada rules gitu. Jadi contohnya begini, ini banyak yang orang nggak tahu, psikolognya tahu. Gue bilang, Aska kemana tuh gue tahu, mau kemana pun gue tahu, karena gue punya GPS-nya dia di handphone. I don't think you ever use it though. I Kayaknya nggak use pernah it. pakai. I use it a lot. You use it? Yeah, so I know when you go home, terus papa bisa kadang-kadang chat kamu mau nge-gym nggak? Because I know you're home. Because I know 5 minutes kamu mau nyampe rumah. I don't think you ever use it. Ya. Use it. Aku yang bilang, aku kan biasanya yang text. Ingat nggak nada papa pernah bilang, nih Aska udah mau nyampe rumah bukain pintu. Iya. Oh, okay. Pernah. Notif Oh, soalnya, Kak. karena notif. Jadi kan papa nyalain notifnya kan nih ya. Nih. Aska at office Yeah. dari jam 14.24. Tapi gue juga dia tahu kok, dia juga bisa buka. I never use it though. Iya, tapi kalau kamu Iya, buka kan kita- kamu tahu papa ada di Ya, mana. aku kira papa cuma pakai kalau emergency doang. Ya ini kok bisa begini kan, banyak orang yang nanya, loh kok pasti kok anaknya mau gitu ya, kok anaknya mau, maksudnya dicek lokasinya 24 jam ada di mana. Alasannya adalah bahwa gua nggak pernah ngelarang dia untuk pergi, gua nggak pernah ngelarang dia untuk dugem, gua nggak pernah ngelarang dia untuk pulang jam 1, jam 2, bahkan pernah pulang jam 3 pagi, nggak pernah ngelarang. Cuman gue bilang sama dia gini, ada berapa hal. Pertama, lu mau pulang jam berapa, commit with that. Jadi misalnya Aska mau pulang jam 2, oke, commit with that ya. Jadi gua nggak ngelarang pulangnya jam berapa, tapi commit ya, lu bilang jam 2, pulang jam 2. Itu dulu satu. Yang kedua adalah, lu mau pulang jam berapa, oke, gua nggak tahu gua pulang jam berapa karena ada begini. Oke, ya udah gini, lu mau pulang jam berapa pun terserah. Tapi, I need this, gua butuh, ada dua pilihan. Satu, gua chatin lu terus, atau gua tanya, atau lu ada di mana, atau gua nggak peduli lu ada di mana, gua nggak akan marah, gua nggak akan care, tapi let's share location. Jadi gua tahu Aska belum pulang jam 2, gua buka, tak, oh dia ada di sini. Kenapa? Karena alasan gua ke dia begini, it's not because gua pengen lu pulang atau pengen apa, enggak. Tapi if something happen, ada sebuah kejadian atau ada sesuatu, if shit happens, gua tahu posisi lu ada di mana gitu. Yeah. Gua tahu posisi lu ada di mana. Dan gua nggak akan, nah gini, pilihannya cuma dua. Lu mau nggak gua jam 2 belum pulang, jam 1 belum pulang, gua teleponin, mau nggak? Nggak mau kan, pasti kan. Jam 1 belum pulang, kamu di mana? Begini nanya. Jadi cerewet, orang tua tuh jadi cerewet. Makanya let's make a deal.
Gua nggak akan cerewet, gua nggak akan nanya, gua nggak akan peduli, gua nggak akan ganggu lu, asal gua tahu lu lokasinya ada di mana. Selesai. Jadi win-win solution gitu. That's true though. The only reason kalau kenapa anak nggak mau ada apa namanya tracking itu kalau mereka mau bohong. Karena mereka mau bohong. Nah, kan kita punya rules pertama nggak boleh Nggak usah bohong. Jadinya kayak ada tracking itu oke. Terus Ya apa? udah, Ya udah. gua nanya Jun, papa nanya kamu pun kamu akan bilang kok Aska lagi di kos-kosan gitu kan. Iya. Kos-kosan siapa? Hai. Hai. Aska lagi di acara party ini. Dia nggak akan bohong juga. Iya. Tapi kan ribet gua nanya dia jawab gua tuh kan pasti ribet gitu loh. Ya Iya, udah lebih dengan gampang. adanya ini lebih gampang. Jadi ini banyak yang nanya, bahkan psikolognya nanya, "Lo kok anaknya mau?" Lebih enak buat dia, gua bilang. Jadi intinya menjelaskannya yang harus benar. Tapi psychologically itu kayak I'm not gonna lie, at first waktu papa maunya tracking itu, aku juga pikir kayak ini sebenarnya sedikit kayak aneh. Aneh. Iya, Iya, sedikit aneh. Aku juga pikir itu sebenarnya. pasti. Iya. Tapi setelah oke ya, kita track ya, udah ada gangguan? Enggak. Diganggu nggak pernah lagi, nggak pernah. Nggak pernah. Tapi aku bisa ngerti kenapa berapa anak-anak nggak mau kayak gitu. Kenapa sebenarnya. coba? Ayo. Karena cuman kayak it feels invasive. Kayak mereka akan tahu semuanya. What is wrong about it? Nggak tahu. Kalau mereka mau private, Kamu pernah nginep di rumah teman kamu? ya. Nggak masalah. Silakan. But I think that's the difference. Tapi gue Karena- tahu. Dan gue nggak perlu nanya. But I think that's the difference though. Karena kan papa is okay kalau aku kayak gitu. Kalau Oke. aku pulangnya jam 4, jam 3 kan papa nggak apa-apa. Kamu nggak Tapi pulang loh pernah. Aku nggak pulang pernah, iya. Tapi kan untuk most parents mereka nggak mau kayak gitu. Terus Kenapa kalau mereka nggak mau kayak begitu? Karena mereka takut kan. iya, Takut apa? sesuatu terjadi. Suatu terjadi. Ya Iya. makanya papa tahu lokasinya di mana. Oke. Kalau suatu terjadi, ini ada aplikasi yang tinggal mencet satu tombol, tang, alarm bunyi. Iya. Ini kan kalau kamu pencet Iya. SOS kan, Aku kalau dia nggak pencet tahu. SOS di situ, tak, handphone gua bunyi langsung, tet, 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 tet. Oh shit happens. Bahkan Iya. gua tahu kecepatan mobilnya berapa, kecepatan jalan mobilnya tuh 100 km per jam, gua tahu di situ keluar semua. Nah, kalau dia butuh bantuan tiba-tiba tinggal satu kali pencetan, gua tahu. Kalau dia nggak mencet, ya udah berarti aman, selesai. Iya. Tidak saling mengganggu gitu loh maksud gue. Jadi kenapa ngizinin gitu loh? Masih ngizinin dia nakal gitu kan mas? Nah, udah umur segini I think- bagaimana dilarang? I think tapi that's the thing. Kalau orang tuanya nggak lakukan, kayak for example kalau papa nggak lakukan itu, kalau papa bilang oke nggak boleh pulang. Dilakuin juga. Iya, aku akan lakuin. Aku mungkin akan lakuin lebih banyak. Diam-diam juga pasti. Iya, Kan segala sesuatu yang ada ancaman atau ada masalah mau dilakuin. lebih menarik kan? Iya. Kalau papa bilang aku nggak boleh kayak apa namanya pulang jam 3, jam 4, aku akan lakuin. Aku akan lakuin. Akan Cuman nggak lakuin. bilangin ke papa aja. Iya, pasti begitu. Ini psikologi kan. Ini kan balik lagi psikologi. Gini, kita bicaranya agak seksual ya. Oke. Lihat foto wanita telanjang ya. Sama lihat foto wanita berpakaian sangat minim. Nipnya ketutup doang. Caranya ketutup doang. Lebih penasaran lihat yang ketutup kan? Kalau kelihatannya sedikit-sedikit kan? Kalau udah telanjang bulat udah nggak penasaran kan? Iya. Ya. Kenapa? Kalau nggak dilihat tuh masih mau Betul. ada Karena ada yang kemauan. tertutup di Iya. sana. Ada penasaran di sana. Seperti apa ini? Iya. Jadi akhirnya akan dilakukan. Jadi mau dilarang mau apa akan dilakukan. Umurnya udah 18 tahun, gimana ngelarangnya? Kuncinya is conversation. Iya. Make a deal. Dealing conversation. Udah, papa maunya gini, kamu maunya gimana? Yuk ketemu di tengah-tengah. Udah gitu aja. Deal aja. Tapi kayaknya untuk cewek papa mah oke sama siapa aja kalau aku, ya kan? Gak ada yang Nggak, dilarang. Iya. Gak There's ada none. yang pernah ngelarang. Ya kecuali you know some conditions of course. Ya. Kalau nada akan ada yang dilarang nggak? Ada karena banyak cowok sekarang yang pasti mau kondo kan, modal konsistensi doang, konsisten doang ngejernya gitu, tapi nggak punya everything. Gini nih, jadi cowok itu sulit Oke. karena jadi cewek itu dia cantik aja udah punya privilege. Iya. Iya. Jadi cowok lu mau ganteng Harus ada sesuatu yang lain. harus ada sesuatu yang lebih. Iya. Lu harus punya kerjaan, lu harus
Lu harus menghidupi keluarga, lu harus punya rumah, lu harus bisa menghidupi anaknya nanti. Jadi tanggung jawab sebagai cowok itu secara naluri lebih sulit dibandingkan sebagai seorang perempuan. Jadi ya kita harus lihat dulu itu seperti apa. Yang nggak boleh orang kayak gimana? Cowok yang kayak gimana? Hopeless. Tapi kalau mereka player gimana? Papa kan tahu kan? Tahu. Masih nggak apa-apa. Ya papa tinggal bilang apa yang lu lakuin ke dia, gue lakuin ke lu. Lu cium, gue cium lu. Gini, konteksnya adalah bukan melarang atau bukan menilai cowoknya terus ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, bukan gitu. Tapi konteksnya adalah mendidik anaknya supaya dia bisa menilai cowok-cowok yang mendekati dia. Jadinya papa nggak harus lakukan Iya, apa-apa. karena udah, nanti tamengnya ada di anak itu. Iya. Tamengnya kan ada di anak itu nanti. Kita mau ngelarang juga kalau namanya Cinta, logika ya, tidak kan. berjalan, ya logika nggak berjalan. Tapi kalau tamengnya ada di anak itu yang membuat tameng sendiri. Wah, ini nggak bisa nih. Gitu. Nah, ini ganteng doang nih, tapi tolol. Nah, ini mukanya biasa-biasa, tapi buntung. Tuh, karena ada kan kasus Agus Buntung. Saya nggak ngomong salah loh ya. Saya tidak menghina orang buntung ya. Agus Buntung coba. There's a quote. Okay. Any daughter Yeah. doesn't want a father who beat the shit out of The boyfriend. her boyfriend. Bahasa Yeah. Indonesia gini. Yeah. Tidak ada anak perempuan yang pingin ayahnya mukulin atau menyiksa pacarnya. Nggak ada anak perempuan yang mau itu, nggak ada. Jadi tidak ada anak perempuan yang mau ayahnya mukulin pacarnya. Yeah. Tapi semua anak perempuan mau punya ayah yang bisa mukulin pacarnya. Ya, aku dengar itu. Aku dengar itu. There's two different things. Ya, karena kalau dipukulin cowoknya atau kalau dilarang atau apa, kayaknya biasanya mereka akan lebih jatuh cinta sama cowok itu. Betul. Kalau kayak dilarang, kalau kayak ini cowok dipukulin, akan kayak nanti akan lari ke cowok itu. Terus nanti kalau udah di break up, nanti akan lari ke kita lagi. Iya. Tapi betul. Tapi anak cewek mau punya seorang ayah yang bisa mukulin pacarnya. Yeah. Bisa doesn't mean have to. Tapi cuma bisa aja. Betul. Bisa artinya mampu ketika itu dibutuhkan. Makanya kan Papa pernah punya quotes juga. Papa bahkan ngomong ke Bu Retno. Waktu itu Bu Retno tuh menteri. Papa bilang ini. Every man, Jordan Peterson. Yeah. Every man have to be able to kill. Yeah. But know how to control. Yeah. Know how to control. Tapi have to be able to kill, tapi know how to control. Karena lebih baik a warrior in the garden daripada gardener in the war zone. Iya. Ya kan? Orang yang nggak bisa bunuh itu bukan orang yang baik. Bukan orang baik. Orang yang bisa bunuh tapi enggak. Itu orang yang baik. Orang yang bisa keras, bisa mukulin, bisa bunuh orang. Orang yang bisa bunuh orang tapi tidak melakukan, itu orang yang baik. Tapi orang yang tidak bisa melakukan kekerasan, tidak bisa membunuh, itu bukan orang baik, itu orang lemah. Iya. Dia nggak melakukan karena dia tidak bisa. Kalau yang satu lagi, dia tidak melakukan karena dia tidak mau. Honestly ya, kalau aku punya ayah yang nggak sebesar papa, yang nggak bisa lawan, yang nggak bisa lakukan apa-apa kayak gitu, my respect untuk papa nggak akan setinggi ini. Aku nggak akan respect papa. Nah, gitu. itu coba tuh tanya, kenapa tuh? Nah itu coba. Ya, karena cuman kayak aku tahu nggak semua orang nggak segede atau nggak bisa fight. Tapi kayaknya untuk cowok harus bisa. Karena kalau nggak bisa, my respect untuk orang itu akan way lower daripada kalau mereka bisa lawan. Oke. I think so. Make sense. Karena you can't defend me. Kayak kan sekarang maybe aku untuk boxing lebih bagus daripada papa. Jauh. Ya kan? Mungkin lebih bagus. Jauh. Tapi aku udah tahu papa masih bisa. Ya. Kayak papa bukan orang yang gak bisa
fighting. Bukan lemah. Bukan lemah. Iya. Just because aku masih lebih kuat mungkin, ya kan? Karena kamu sudah berlatih dan ada sosok. Iya. Kayak gitu. Karena aku udah lebih kuat, tapi in my head, papa masih like way higher. In my head, Padahal papa udah kalah. Padahal udah kalah. Tapi karena papa bisa lakukan itu, my respect itu masih high banget. Iya, itu yang sama seperti kalau kita ngelihat kayak kemarin Mike Tyson lawan Jack Paul. Iya. Kan? Jack Paul menang kita bete. Iya. We hate it. We hate it. Ya kan? Jack Paul menang kita bete. We hate it so much. Apa-apaan ini? Lu ngelawan orang tua udah umur 60 tahun terus lu menang bangga tuh apa-apaan? Kalau mau ngelawan Mike Tyson lawan prime time dong, pada saat dia prime time dong, gitu kan. Iya. Tapi respect kita tetap nggak ke Jack Paul, respect kita Respectnya tetap ke Mike Tyson. Mike Tyson. Iya, karena aku tahu Mike Tyson itu kuat banget. Iya. Cuman itu kan udah tua. Dan bayangin umur 60 tahun lo ya, masih bertahan lo ya, dia kayak begitu pukul-pukulan sama anak muda lo ya. Exactly. Itu beast gitu Kan kalau gitu kayak right now, aku nggak mau fighting sama papa. Aku nggak mau fighting sama papa. Tapi respect untuk fightingnya masih ada di situ. Masih ada. Karena you know in my prime time, I am bagus good. banget. Exactly. Gitu. Iya, bener. Makanya anak harus punya respect sama orang tua dan orang tua harus bisa membuat anaknya respect karena respect itu bukan diminta, tapi respect itu earned. Iya. Ini ada satu fakta. Jadi di Amerika itu ada videonya kesebar di mana-mana. Di Amerika itu ada predator, seks predator yang nyulikin anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun. Lalu disekap, ya gitulah kejadian. Ada yang diperkosa, ada yang terus sampai mati, dibunuh dan sebagainya. Predator ini ketangkep, diwawancara. Ada di Instagram juga, ada di YouTube juga. Predator ini ketangkep, diwawancara sama seorang psikolog. Terus dia bilang, lu ketika mau nyulik anak, yang pertama kali lu lihat apa? Berharapnya adalah yang pertama kali dilihat adalah anaknya kecil, cute, dan sebagainya. Enggak, ternyata predatornya bilang begini, bapaknya. Yang gue lihat adalah orang tuanya, bapaknya. Kalau bapaknya kuat, atau bisa fight, atau bisa melakukan apapun untuk nyari itu anak, gue gak akan ambil itu anak. Tapi kalau bapaknya nggak terlalu peduli, gue ambil anaknya. Itu ada. Karena nanti akan jadi kayak movie Taken. Kayak movie Taken, ya kan? Kalau kayak Taken kan salah ngambil tuh, ya kan? Salah ngambil kan, Taken kan udah diambil. I don't know who you are. I don't know what you do, but I will find you. I will kill you. Iya, enggak. Karena I think karena kalau sekarang orang-orang udah tahu papa. Nggak ada orang yang akan ambil nada, ya kan? Nggak ada yang culik nada. Nggak ada yang berani culik gitu kan? Iya, karena because if that happens, we will do everything to find anything to get you, gitu kan? Itu kan yang ada di pikiran kita kan. Nah itulah kenapa pria itu butuh dominance. Dan wanita harus lebih submissive. Is that what you're saying? I'm not saying wanita harus lebih submissive, tapi I'm saying bahwa pria itu dibutuhkan dominasi yang lebih kuat dibandingkan wanita. Okay. Dan I am still seperti itu. Mau ngomong feminisme kayak mau apa kayak I'm sorry. Di umur gue dulu gue nggak diajarin tentang itu. Di umur gue dulu diajarinnya adalah kalau gue naik bus ada cewek berdiri, gue duduk, gue berdiri. Harus berdiri. Ceweknya duduk. Itu yang gue diajarin. Jadi nggak ada kesetaraan gender tai kucing tuh gue nggak diajarin. Iya, tapi kayaknya sekarang masih kayak gitu ya. Iya. Kalau lihat cewek yang berdiri ya masih berdiri silakan duduk gitu. Kalau dianggap berarti kalau dianggap dianggap cewek lebih lemah dong, cewek lebih apa dong dan sebagainya. Ini yang mereka salah. Ini yang mereka akhirnya feminisme kita kan kesetaraan gender, kita kan sama gendernya, kita kan sama kuatnya, sama ininya, sama apanya. No, this is not about genderism. This is not about feminism. This is about respect. Yeah, about respect. About respect. Kalau papa balik gimana? Kalau misalnya ada orang bela diri, papa balik gimana? Loh, karena dari dulu gue diajarin sama ibu gue, gue mendahulukan ibu gue karena dia wanita. Iya. Sekarang gue balik lagi, ini ada cewek berdiri, ya gue mendahulukan dia untuk duduk karena dia perempuan. Loh, tapi kan kita sama kuatnya, sama apanya? Enggak. Sama kuatnya.
Ayo pukul-pukulan ya? Iya, nggak mungkin. Udah nggak bisa. There's no way. Nggak mungkin. Iya. Nggak pernah setuju gua. Gimana bisa setara sih? Setara tuh definisinya apa? Jangan pernah ada kesetaraan gender. Yang ada adalah functional different gender. Fungsinya yang berbeda. Itu. Iya. Contoh paling sederhana. Kesetaraan gender. Papa di rumah. Papa mau minum. Nada ngambilin papa es teh. Dia yang ngambil es teh. Nggak pernah nyuruh Aska. Nah, nanti orang kalau melihatnya dari satu sisi, lah, ini mentang-mentang anak cewek disuruh jadi babu gitu ya, suruh jadi membantu kan, dia ambil minum loh, oh, dia nggak pernah disuruh. Apakah itu kesetaraan gender? Belum selesai. Tapi kalau ngangkat galon aqua, nggak mungkin gue suruh nada kan. Begitu dia ngangkat galon aqua, Aska, tuh galon aku angkat. Dia yang angkat. Jadi tempatnya beda gitu, posisinya beda, jangan disama-samakan. Kalau mau ambil dumbbell, barbell kan aku. Nah, mau ambil, ini papa nggak bisa balikin nih, 40 kilo nih pinggang kena. Dia yang balikin. Dia yang balikin. Tapi kalau ngambil sarung tangan, ambil sarung tangan dong, ambil sarung tangan. Jadi ya memang harus beda, nggak bisa disamain. Ya kalau orang-orang berharap sama ya silakan lah. Ya. Kan semua orang beda. It's different. And also it's the same thing kayak kalau kalau ada sesuatu yang salah dengan komputer, kan you have a mechanic atau you have ada mekanik, nggak usah kan ada keahliannya masing-masing. Kita nggak usah bicara kesamaan gender, kesamaan apa. Nih, Ibnu megang apa? Sounds. Oke. Iya. Megang sounds. Oke, jago dia megang sounds. Ya kan? Leona ngurusin apa? Script producer. Kan nggak mungkin gue bilang, "Nu, bikin script dong." Urusin sound dong. Yeah. Kan ada fungsinya masing-masing gitu kan. Yeah. No, I get it. Iya, jadi bullshit lah, feminis toxic gitu. Then with that, I think our podcast is done. What, by me saying feminist toxic? Yeah. Kita cuma clip itu aja, udah. Oh my god. Udah, the clip is that and then we're done. Bentar, belum selesai dulu. Harus mau tambahin. Nggak usah disapu. No. The reason I said feminist toxic, bullshit. Karena ada feminis yang tidak toxic. Yeah. Masculinity toxic, ada maskulin yang nggak toxic. Jadi yang papa bermasalah adalah feminis yang toxic. Kalau yang nggak toxic ya nggak masalah. Actually that's true though. Karena sekarang ada kalau orang-orang bilang feminism dan orang-orang bilang masculinity, mereka udah pikirnya negatif. Makanya mereka sebenarnya enggak. Immediately-nya negatif. Tapi ada positive masculinity, ada positive feminism. Iya. Ada toxic masculinity, ada toxic feminism. Iya. Yang kita bermasalah adalah yang toxicnya. That's the problem. Kita nggak ada masalah dengan feminism atau kita nggak ada masalah dengan masculinity, cuma toxicnya aja. Gitu. Iya. Karena dan mereka tidak berpikir kan, waktu itu juga apa pernah baca tuh yang ada berita yang kenapa pemain sepak bola wanita bayarannya lebih rendah, harusnya pembayarannya lebih sama dan sebagainya. Kita harusnya sama dengan pria, nggak bisa. Kalau lu mau lebih tahu nggak yang salah siapa? Perempuan. Kenapa perempuan? Karena setiap kali pertandingan sepak bola perempuannya nggak ada yang nonton. Cewek-cewek itu nggak ada yang nonton sepak bola itu. Brandnya masuknya kemana kalau nggak ada penontonnya? Tapi kalau pemain sepak bolanya cowok, brand penontonnya cowok semua. Jadi cowoknya mendukung olahraga sepak bola. Nah kalau lu mau komplain dulu ke penonton yang cewek. Tonton dong dengan jumlah yang sama. Iya, kalau nggak ada penonton, kalau nggak ada yang penonton gimana bayarnya sama? Jadi mereka harusnya bukan menyalahkan prianya bayarannya harus sama, nggak, mereka menyalahkan kaumnya dulu. Kenapa lu nggak mau nonton gue main sepak bola? Iya. Kita balik lagi, nari balet. Kalau nari balet perempuan lebih banyak yang nonton. Kalau modeling juga. Modeling perempuan lebih banyak yang nonton. Harganya lebih mahal dibandingkan modeling cowok karena penontonnya banyak. Jadi nggak nyambung, yang diributin tuh nggak nyambung selama ini. Menurut papa ya nggak nyambung. Dan juga kalau untuk fighting dan boxing semuanya kayak gitu, mereka sekarang udah pikir itu toxic masculinity. Enggak. Kita cuma mau belajar untuk defend ourselves.
Ya kan? betul. Ya walaupun boxing kemarin yang Mike Tyson sama Oke, yang itu mah beda. Jack Paul, no, yang Mike Tyson sama Jack Paul, boxing yang terbaik yang pernah papa lihat adalah sebelumnya yang cewek. Yang mana? Iya, Gila. that's true. Iya. Sebelumnya Mike Tyson dan Jake Paul ada yang dua cewek itu yang lawan. That's the That is the best. insane. That That's is insane. crazy. Papa nggak pernah nonton boxing, siapa namanya itu, papa lupa. I follow her Instagram aku juga. sampean. I follow her Iya, aku Instagram. follow juga. Papa nggak pernah ngeliat boxing segila itu, dan itu dua-duanya cewek. Iya. Dan semua orang ngomongin itu. Iya, Iya. that's the thing. Tapi yang sad itu nggak sebanyak orang nonton itu. Karena nungguin. Jake Paul dan Mike Tyson. Nah iya. Dan siapakah penonton terbanyak boxing? Cowok. Iya. Balik lagi cowok. Jadinya beda. Jadinya beda. Carilah posisinya yang tepat pada portion yang tepat. Iya. Udah gitu aja. Itu kan kalau di bahasa Inggris play with your strengths. Play with your strengths. Iya. Betul. Jadi kalau aku bandel nggak apa-apa. Bandel bertanggung jawab. Bandel bertanggung jawab. Nggak apa-apa. Okay. Bandel ya nggak apa-apa. Cuma Kalau udah kemayu baru masalah. Kemayu itu apa? Oh, kenapa? Apa? Why? Kenapa? Ya ngelindunginnya capek. Sampai umur berapa kok harus dilindungi? Tapi kalau sama Nada kan akan dilindungi setia, like forever. Kalau aku nggak akan dilindungi lagi. Oh, masa cowok perlu dilindungi terus? Cowok kan harus mandiri, harus kuat kan. Jadi itu sebenarnya gini. Terakhir banget deh ya. Jangan mengatakan, wah berarti cewek harus dilindungi, cowok enggak, wah harus gender lagi. Enggak, lebih kesian cowok. Karena cowok tuh harus enggak dilindungi, cowok harus bisa melindungi dirinya sendiri. I think that's the thing though. Kayak untuk yang paling banyak suicide siapa? Kan cowok. Cowok yang paling banyak suicide, yang paling banyak bunuh diri. Mereka nggak mau ngomong apa namanya problem. Kenapa misalnya ada problem, kita nggak pernah mau ngomong. Kita nyari solusi sendiri. Diam, nggak mau diganggu, nyari solusi sendiri. Kenapa nggak mau bikin orang lain pusing? Tapi that's also the problem. Kayak sekarang banyak yang cowok yang pikir kalau ada beneran problem, mereka nggak bisa ditolongin sama orang lain. Betul. And I think that's. Do you agree with that atau enggak sebenarnya? I'm agree with that. You agree? I'm agree. Kalau ada masalah harus dihadapin sendiri. There's a lot of things. Ada orang yang nanya misalnya kan, kalau lu ada masalah, yang pertama kali lu telepon siapa? Hah? Yang pertama kali ditelepon. Lu ada masalah, lu curhat sama siapa? Hah? Curhat? Gua ada masalah, curhat sama siapa ya? Nggak curhat gua kalau ada masalah. Gua kalau ada masalah ya gua diem, gua mikir. Papa tulis masalahnya apa, papa cari ini way out-nya ini. Ini papa ya? Yeah, okay. If I have a problem, big problem, I open a note. Papa tulis problems. Okay? Risk, papa tulis. Resikonya ini, papa tulis di sini. Good point, papa tulis. Oke. Terus papa tarik lagi garis bawah. Solving. 1, 2, 3, 4, 5. Papa straight lagi ke sini. Risk from solving. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coret. Sampai endingnya papa tulis. Best way of solving this. Udah papa jalanin itu. I'm still doing that up until now. I think okay. This is weird, tapi untuk Gen Z kayaknya udah beda banget. And sebenarnya aku juga agree dengan yang Gen Z way. Karena untuk aku ya, karena kan papa udah ajarin aku kayak gitu. I do it like that. Aku lakukannya kayak gitu. Aku nggak lakukan this kayak gitu, tapi kalau ada masalah, aku coba and I will kayak solve it by myself. Aku akan solve it sendiri doang. Aku bisa lakukan apa aja by myself. Tapi I think kalau untuk orang-orang yang lain, untuk cowok-cowok yang lain, kalau mereka beneran nggak bisa, beneran kayak nggak ada pikiran yang lain, it's okay untuk tanya untuk tolongan. Talk to your parents. Iya, tapi kalau papa gimana? Kalau papa punya masalah, atau kalau kayak parents-nya nggak bisa tolongin, kayak asking a friend, tanyain teman, itu sebenarnya untuk aku ya, in my opinion, for Gen Z dan semuanya, itu nggak apa-apa. Tanyain teman untuk tolongan. Aku nggak akan lakukan. Aku nggak akan lakukan itu.
Tapi untuk Gen Z nggak apa-apa untuk lakukan. Karena there's so much times ada cowok yang ada masalah, mereka coba their best untuk solve-nya sendiri, nggak bisa, terus mereka bunuh diri. Okay, that's why we need psychologists. Iya, tapi kan untuk ada psychologist, untuk ada therapist, mereka harus ada maunya untuk ke mereka kan. Harus ada maunya, oke, aku harus ke therapist, aku harus ke psychologist. Tapi sekarang banyak cowok pikirnya kayak, oke, enggak, aku harus solve it myself, kalau nggak bisa. Makanya akhirnya tanya teman, curhat sama teman. Iya. Oke, dari mana kita tahu teman kita tuh punya penyelesaian yang lebih baik dibandingkan kita? We never know. Kayak kalau let's say papa itu bukan papa aku, tapi cuma teman. Kalau aku punya masalah yang besar dan aku bukan aku, kayak I will ask you. I will be like, ya, oke. Tapi kan artinya orang yang kamu tanya harus punya credibility dulu. Iya. Nah iya. Kalau Gen Z sama Gen Z, you never know. Kalau mungkin ada teman yang tanyain aku gimana? ya kalau kamu punya credibility nggak untuk menjawab itu? Kalau punya credibility ya silahkan. Iya. Ya karena kamu kan tempat curhat kan. Ini tempat curhat soalnya. Kalau teman-teman cowoknya punya masalah ngomongnya sama dia. Kadang-kadang, sometimes. Beneran. Ngomongnya sama dia. Dan dia mencoba untuk menyelesaikan masalah teman-temannya. Yeah, well. Ya tapi kan kamu masuknya kuliahnya udah psikologi kan, itu masuk akal. Karena gini, karena jawabannya akan beda dengan ilmu yang kamu punya. Beda. Kalau nanyanya ke anak STM, tahu kan endingnya. Yeah. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Okay. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi kalau you have a problem, tell other people your problem, okay. Tapi remember one thing. 9 out of 10 happy you have a problem. Yeah. That's the problem. Yeah, but that's why, in my opinion, ya. Kita harus ada teman yang beneran baik. Betul. Harus ada teman yang baik. Bisa di-share yang kan. bisa di-share. Iya. Tapi kalau ada masalah, coba dulu untuk fix it yourself. Coba dulu untuk kayak gitu. Tapi kalau beneran nggak bisa, tanyain teman. Betul. Itu betul. I'm agree with that. I'm agree with that. But you don't do it. But Tapi I don't nggak do it. lakukan. Ya aku juga enggak. But I don't do it. Kebanyakan malah teman yang minta tolong sama saya. Iya, same. Tapi, well, papa mah. Iya, makanya. Cuman kan enggak lah, mungkin generasinya beda lah ya. Ini kan gap generation ya. Yeah. Kita kan zaman dulu kan, di zaman papa kan sekolah aja misalnya diomelin aja, pulang pukulin sama kakek papa kan, pakai sapu lah, pakai apa. Jadi kita dididiknya dulu ya you have problem, you fix it gitu aja. See, but that's different. Tapi karena kan sekarang generasi sekarang kalau ada problem mereka bilang ke orang tua, mereka akan kayak enggak, kita akan fix it, kita akan lakukan bla. Before kalau aku ada masalah terus aku bilang ke papa. Ini lucu. Ini paling lucu. Jadi kalau dia ada masalah, dia curhat sama gue gitu. Nggak gue dengerin. He just doesn't listen. Dia nggak peduli. Papa nggak peduli. Kayak aku punya masalah. This is like aku masih kayak berapa? 12, 14. Aku, Pak ini ada sesuatu bla. Papa cuman. Bener itu bener. Karena maksudnya itu mungkin cara mendidik gue. Makanya nggak perlu diikutin. Cuman dia kalau ada masalah nih karena, Pak, I have problem gini. Gue begitu udah selesai, udah, oke, fix it. Dan juga nggak kasih solusi. Biar kasih solusi. Nah sekarang nih kalau dia lagi ada masalah nih, kadang-kadang kan dia pengen curhat juga sama gue ya. Dia sekarang udah tahu caranya gini, dia nyamperin. Dia nyamperin gue kantor, Pak, I want to share something. I know you're not gonna care about this. I know you're not gonna answer me, but I just want to share something. Itu beneran. Ya aku ke kantor bilang, Pak, aku tahu papa nggak peduli, tapi cuma mau bilang aja. Kalau gue ada masalah. Gitu. Aku punya masalah. Aku tahu papa nggak peduli. Papa, aku tahu ini lagi listening ke podcast yang lain atau lagi main game, nggak harus dengerin, tapi cuma mau bilang aja. Mau ngomong. Tapi gue terima. Ya udah, oke, go tell. Udah, saya ceritanya gini. Kalau gue bisa kasih masukan, gue kasih masukan. Kalau nggak, gue bilang, dude, that's life. That's life. Gue ngomong itu, that's life. It's not fair. There is no such thing as fair in this life. Life is always unfair. Can you so imagine? deal with it.
Can you imagine? Ya, aku anak 14 atau 15 bilang, "Pak, ini aku papa." Lah nada aja papa gituin. Terus papanya bilang, "Life's not fair." Lo Mau iya, apa? nada ya papa gituin. Berapa hari yang lalu Ya juga kan? dia ada masalah apa Ya kan? gitu apa segala ngomong apa gini. Papa jawab apa? Nada. Life is not fair. Kamu ketemu papa aja di MB aja tuh udah beruntungnya seberapa? Iya. Kenapa nggak lihat itunya? Kenapa nggak ngelihat wow, life is not fair? Karena banyak anak-anak lain yang mungkin lebih butuh bantuan dibandingkan kamu nggak ketemu papa. Iya. Itu nggak fair loh buat mereka. Mm. Ya, banyak orang yang lebih susah dibandingkan Anda nggak ketemu, nggak ada di sini sekarang, oke? Itu udah nggak fair buat mereka. Nah kamu sekarang ada masalah, kamu ngomong apa-apa, emang nggak fair hidup itu. Iya. Iya. Ya fix Jadi it. kenapa sekarang kalau aku ada masalah, aku cuma bilang ke papa untuk dia tahu. Iya, papa tahu aku ada masalah Betul, ya papa terima. ini. Iya. Papa Nah, terima, oke ini iya, ada masalah. just in case. Just in case, oke, we can do something. Iya, Gitu, just in case jadinya kayak papa udah tahu, nggak ada, there's no solusi atau apa, tapi papa tahu at least, ya kan? Iya. Papa udah tahu. Nah, itu kan karena kedekatan anak dan orang tua doang, udah. Because I love you, you love me, ya udah selesai. Iya, dan Sampai di situ. sebagai cowok, you gotta handle it yourself sometimes. Mhm. Atau ke teman yang bisa bantuin. Enggak untuk curhat, tapi untuk bantuin. Betul, dan kalau Iya. Aska udah sampai di titik itu, kalau Nada mah lebih parah lagi. Nada kok cerita apa, Nada lagi ada masalah gini, endingnya papa marahin. Ya, terus sekarang kalau papa ke aku, "Pak, life's not fair." Kalau papa ada masalah, "Pak, life's not fair." Gue itu tipe yang tiba-tiba gue kecelakaan, bukan kecelakaan, cedera, pinggang ujung sampai ujung, gak bisa jalan. Kan pernah yang ketawain gue semua pakai tongkat, ingat ya? Anjing pakai tongkat gue berusaha jalan, lagi mau jalan, tak Nada datang gue dituntun, ngamuk lo. Gue tuh tipe yang begitu. Dituntun itu ditolongin ya? Iya. Dipegangin jalan, marah sama dia, do not touch me. Dan dia kaget karena menurut dia sayang, dia care. Kamu kan udah tahu kamu nggak nolongin Aku papa. mau ingat, iya aku ingat itu. Aku ambil tongkatnya. Iya. Ingat nggak ada di CCTV Papa jatuh grubrak. Diketawain sama dia malah. Jatuh gua karena belum kuat kan, buah jatuh gitu. Ada CCTV, gue jatuh kemarin, kepala gua kena, lihat CCTV ada. Tapi ketika mau ditolongin sama dia, sama Nada dan sebagainya, itu gua marah, do not touch me. Tapi terus akhirnya gue terangin sama dia. Tapi mau terangin sama dia. Terus dia kan kaget kan, Pak marah. No, jangan sentuh papa. Karena begitu kamu tolong papa tahu ada yang nolongin papa jalan. Iya, terus nanti nggak akan. Dan papa akan terbiasa untuk ditolongin orang jalan. No, biarin sakit gue jalan sendiri. Kalau enggak, enak nih ada yang nolongin. Kesembuhnya kapan? Yeah. Tapi itu pun trauma. Kenapa? Karena I still remember my grandpa. I think we need to close this too long. Yeah. My grandpa itu umur 80 tahun mau meninggal. Gue sayang banget sama I told you the story, right? Sayang banget sama kakek gue. Dia berusaha untuk terlihat kuat di depan gue, dia berusaha untuk terlihat segar. Padahal gue tahu ini tinggal berapa hari lagi meninggal. Terus ketika dia berdiri mau jalan dari ruangan satu ke ruangan rumah sakit dan sebagainya, papa samperin dia. Ini tuh dia sayang banget sama papa sayang banget sama dia. Papa pegang tangan dia. Begitu papa pegang tangan dia itu sama my grandpa, tangan papa ditarik. Dak, jangan pegang. Dia bilang jangan pegang. Terus papa bilang, kuangnya kungkungan. Kung nanti jatuh. Kalau jatuh berdiri lagi. Jangan pegang, jangan tolong. Kamu pikir lemah saya? Masuk ke kamar, 2 jam mati. Tapi itu masuk ke kepala papa dalam keadaan seperti itu pun yang udah mau mati, gue udah tahu dia nggak kuat sama sekali. One thing I remember, he is the strongest person I ever know, and I keep it in my heart. Dan papa nggak pernah melihat dia lemah. Dan itu memori yang papa anggap. Karena kalau papa tolong dia, memori terakhirnya adalah dia lemah masuk ke rumah sakit. Yang ada di memori papa sekarang adalah masuk rumah sakit, 2 jam lagi mati. Dia jalan sendiri masuk sana, tidak mau dibantu orang. Imagine that. That's a warrior. Yeah. That's amazing. That's amazing. That's amazing. Ya, tapi kalau udah agak sakit-sakit dia bantulah. Yeah.
Kadang-kadang udah jatuh gelepak nggak dibantu juga masalahnya. Enggak kan kembali ke like, get back up ya kan. Aku cuma kayak aku tungguin doang. Kok enggak berdiri lagi sih? Jadi Tapi aku kamu tolong. lihat darah udah di mana-mana Iya kan? ya, lihat. Tapi kan ya masih kok enggak bangun sih, enggak bangun sendiri. Lama mungkin. Pak, bangun Pak. Gue bangun lihat, begitu lihat kacau, darah semua anjir, gue jatuh lagi. Enggak di mobil aku kayak Pak. Karena nggak boleh tidur kan. Iya, enggak bisa Harus tidur. sadar terus kan. Itu kan kalau tidur malah kita bisa nggak bangun gitu, dalam keadaan kepala kebentur itu. Jadi harus di keep untuk bangun terus gitu. Alright, so Well, I think this is the longest yeah, one. it's the longest one. Good. Nice talking to you. Yeah. Get up. Get up. Get out. Get up. That's what I want, dude. God. Finally. God, I'm so No, boring. Papa, wait, no, come back. You come back. Alright, aku yang pergi. See? He lose. Oh, thank you. You're taking my chair. That's a very nice gift.